Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i fi Kashifatis Saja fi Syarhi Safinatin Naja. Wasadisu dan adapun yang keenam, dia berkata nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa barakatuh fid dharain amin. Wasadisu adapun yang keenam dari golongan mustahik yang berhak mendapatkan zakat adalah al-ghorimu, adalah orang yang berhutang. Wahwa salah satun, dan adapun orang yang berhutang itu ada 3 macam. Nah, dipahami nih 3 macam. Yang pertama adalah mantadayana linafsihi fi amri mubahin ta'atan kana aula wa in sarrafa fi maksiatin. Yang pertama adalah orang yang berhutang linafsihi untuk dirinya fi amrin mubahin pada perkara yang diperbolehkan, perkara mubah. Ta'atan kana, ini khabar kananya didahulukan, sebagai bentuk ketaatan ataupun bukan aula. Jadi intinya perkara mubah ya, ya. Wa in sarrafa fi maksiatin, meskipun ternyata gitu ya, ia membelanjakannya itu pada kemaksiatan. Awalnya dia berhutang untuk urusan yang mubah, tapi ternyata menjadi dibelanjakan untuk kemaksiatan. Au fi ghairi mubahin ka khamrin wa taba wa dhunna sidquhu fi taubatihi au sarrafa, kalau di sekolah lain di tasydid, au sarrafahu fi mubahin, atau dia menggunakannya bukan pada perkara yang mubah seperti membeli khamr, wataba dan bertaubat, wazunna sidquhu dan disangka kuat kebenaran taubatnya, fi taubatihi, jadi orang sudah beli minuman keras terus tobat, dia punya utang. Nah, gitu. Ini macam yang pertama ya. Macam yang pertama itu orang yang berhutang untuk dirinya sendiri untuk ketaatan atau tidak, tapi ternyata dihabiskan awalnya buat perkara yang mubah, tapi ternyata malah dihabiskan untuk maksiat. Atau dia itu menghabiskan, dia berhutang untuk perkara yang tidak diperbolehkan seperti membeli khamr, tapi dia bertaubat. Nah, jadi di macam yang pertama ini ada 3 gambaran. Atau sorofahu fi mubahin. Kalau tadi yang kedua, dia menggunakannya untuk yang haram terus tobat, atau dia niatnya untuk membeli sesuatu yang haram, menghabiskan sesuatu yang haram, ternyata dia belanjakan untuk perkara yang mubah. Fayu'ta ma'al hajah, maka dia diberikan, yakni diberikan zakat sesuai kebutuhannya. Bi an yahulla di dain, bi an yahulla, ada dainu wala yaqdiru ala wafaihi, dengan sekiranya telah jatuh tempo begitu ya, udah jatuh tempo hutangnya dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Wafaihi maknanya membayarnya atau menutupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, au tadayana li islahi dzatil hali bainal qaumi. Gambar macam yang kedua adalah seseorang berhutang untuk
Liislah memperbaiki zatil hal, memperbaiki keadaan bainal qaumi antara kaum. Ka'an khafa fitnatan, seperti takutnya terjadi fitnah baina qabilataini, seperti takutnya terjadi fitnah di antara dua qabilah. Tanaza'ata bisababi qatilin walau ghaira adamiyin bal walau kalban. Seperti dikhawatirkannya terjadi fitnah atau terjadi cobaan, terjadi perselisihan di antara dua kabilah. Tanaza'ata yang saling bertabrakan, berseteru, bisa babi qatilin, sebab sesuatu yang terbunuh. Meskipun yang terbunuh itu walau ghairu adamiyin, bukan manusia. Bahkan walau kalban, walaupun yang dibunuh atau terbunuh itu adalah anjing. Fatahammala dainan taskinan lil fitnati fayu'ta walau goniyan. Nah, kemudian orang ini itu menanggung hutang taskinan lil fitnah, supaya bisa sakinah itu tenang ya, so ya. Sukun bisa ro sukun, ro sakinah. Itu. Mim sukun. Sebenarnya bukan mim sukun, mim sakinah. Tenang. Kalau itu mati gitu. Mim mati. Kalau mati tenang maksudnya. Maka dia dibebani hutang, membebani hutang, taskinan dan fitnah, supaya terjadi ketenangan dalam gejolak di antara dua kabilah tersebut. Fayu'to, maka dia berhak diberi zakat. Walau gonian, meskipun orang tersebut kaya. Jadi untuk macam hutang yang kedua ini begini ya, kawan. Tapi sekarang ada tidak ya? Ya mungkin saja adalah. Misal ada suatu kaum A dan kaum B. Ternyata kaum A ini tidak sengaja membunuh hewan yang ada di kaum B. Misal kita anggap membunuh hewan yang cukup mahal, misal membunuh sapi. Gitu. Kaum B minta tanggung jawab, tapi kaum A bilang lah nggak tahu gitu, nggak sengaja, nggak tahu. Nah, daripada terjadi fitnah, maka ternyata ada seorang tokoh masyarakat datang, seperti itu, dia datang, dia tanya berapa, kaum B minta ganti ruginya. Terus kata dia minta ganti ruginya ya seharga sapi aja, misalkan sekian puluh juta. Karena si yang tokoh masyarakat ini tidak punya uang, itu maksudnya lagi tidak memegang uang dengan jumlah segitu ya kok ya, akhirnya dia meminjam untuk mendamaikan dua kaum ini. Dah selesai seperti itu. Nah, maka orang yang seperti itu berhak mendapatkan zakat. Meskipun dia orang kaya. Itu macam yang kedua tentang orang yang berhutang. Macam yang terakhir, macam yang ketiga. Au tadayana lidomanin. Yang ketiga, orang berhutang itu karena jaminan, penjaminan. Fayu'to, maka dia diberi zakat. In aksara ma'al asili. Wa illam yakun mutabarri'an biddoman. Biddomani. Maka dia diberikan zakat jika dia ternyata aksara, gitu, sengsara, kesulitan, ma'al asil. Ntar hasil ini maknanya ahlul bukan ya? Sebentar.
Hasil. Kalau di Al-Quran kan wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatum la alaihi bukratau wa asila. Wa asila itu kan maknanya sore. Hasil. Iya, hasil itu adalah keturunan ya, orang tua, nasabnya. Kuliahkan wasabbihu bukrotau wa asila. Tapi maknanya di sini adalah keluarga atau orang tua ya. Ternyata ketika dia berhutang sebab adanya penjaminan, dia berhak mendapatkan zakat apabila dia sengsara beserta dengan keluarganya sengsara. Wa ilam yakun mutabarri'an biddoman. Meskipun ia tidak sebagai orang yang mendermakan gitu ya, biddoman dengan penjaminan itu. Au a'sarahu wahdah, atau dia sengsaranya sendiri. Wa kana mutabarri'an biddoman, dan keadaannya itu sebagai orang yang mendermakan, mendermakan itu maksudnya yang ngasih hutangnya ya Pak, yang mendermakan dengan jaminan tersebut. Bi khilafi ma idza dominal bil idzin, berbeda perkara apabila ia melakukan penjaminan dengan izin. Bi khilafi ma idza domina bil idzin. Jadi ketika melakukan penjaminan malah sengsara. Itulah macam tiga macam orang yang berhutang. Biasanya yang sering terjadi itu yang pertama ya. Kalau zaman kita hutang karena apa ya, Pak? Karena kebutuhan kan? Seperti itu. Coba ada yang masih ingat syaratnya apa kalau hutang karena kebutuhan? Karena yang sering terjadi ini yang macam yang pertama ya. Jaminan ada tapi jarang. Mendamaikan pun mungkin ada tapi jarang. Nah, yang sering ini adalah hutang karena perkara sesuatu yang mubah. Syaratnya apa tadi? Ada dua syaratnya. Baik, wah, ada yang ingat? Dia bi'an titik 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 wa yu'tama al hajah bi'an yahulla dainu wa la yaqdiru ala wafaihi. Syaratnya ada dua. Satu, jatuh tempo hutangnya. Maksudnya temponya udah sesuai dengan disepakati.
Yang kedua, dia tidak mampu membayar hutang tersebut. Nah, itu syarat gorim yang pertama. Gorim pertama itu adalah gorim yang berhutang untuk dirinya sendiri pada perkara mubah. Atau untuk perkara yang bukan mubah, seperti membeli khomer, tapi dia taubat. Dan bisa diyakini lah kalau misalkan taubatnya itu benar-benar taubat gitu. Nah, itu syaratnya satu sudah jatuh tempo dan dia tidak bisa membayarnya. Kadang orang zaman sekarang itu bingungnya minjam itu satu karena apa? Gengsi gitu ya. Kemudian tidak taubat setelah itunya, malah terus-terusan. Itu tidak bisa. Minjem ini, minjem itu buat beli mobil, buat beli HP, HP iPhone. Bayarnya nggak mampu. Tapi misal kalau kita kasih zakat, ini orang akan terus-terusan seperti itu. Dia tidak tabah, dia tidak bertobat atas apa yang dia lakukan. Itu tidak bisa mendapatkan bagian zakat. Seperti itu. Wasabi'u yang ketujuh minal mustahiqin, mustahiqin. Yang ketujuh dari mustahik adalah sabilullahi wa hum al-guzatu al-mutatawwi'una bil jihadi. Yang ketujuh adalah sabilillah. Kalau kita bahasa Indonesia sabilillah. Tiba-tiba majrur. Maksudnya fi sabilillah. Sabilullah. Nah, mereka ini sabilullah adalah al-guzzah, orang yang berperang. Al-mutatawwi'una bil jihad, yang menjalankan ketaatan dengan cara berjihad, berjuang membela Islam. Adapun fikih zakat tentang zakat khusus itu ada di Zubad ya, ya. Masalah tentang penuntut ilmu apakah termasuk sabilillah, terus TNI apakah TNI itu termasuk fisabilillah. Nah, itu ada di Zubad, nanti bisa dicek. Sebenarnya nanti di pembahasan zakat juga ada ya, tapi di akhir itu pembahasannya nanti. Hai alladzina la rizqalahum fil fai'i, yakni orang-orang yang tidak ada rezeki, yakni tidak dapat bagian gitu, tidak dapat bagian lahum bagi mereka fil fai'i, pada harta fai'i, pada harta fai'i. Apa itu harta fai'i sehingga dia tidak mendapatkan? Harta fai'i itu harta yang dikeluarkan baik oleh umat muslim maupun non muslim gitu. Tapi si non muslim ini hidup di wilayah Islam, itu harta fai'i atau bahasanya upeti ya, ya. Apa sih upeti? Pajak. Kalau secara bahasa fai'un itu jama dari fa'a. Nah, fa'a. Fai'un itu artinya zillun gitu ya. Di bawah naungan. Tahta fai'i maknanya tahta zillihi. Harta fai'i.
Intinya orang ini yang perang, yang jihad itu tidak mendapatkan bagian seperti itu ya kayak. Fayu tauna, maka mereka yang berjihad ini sabilillah ini yang tidak mendapatkan bagian dari hasil berjihadnya itu diberikan zakat walau agnia, walaupun orang tersebut itu orang kaya, i'anatan lahum, karena telah membantu para pejuang yang lain alal ghazwi, dalam peperangan gitu. Nah, TNI digaji enggak ikhwah? Digaji. Ya enggak dapat berarti dari pecat. Wastaminu, yang kedelapan dari mustahik adalah ini yang terakhir, Ibnu Sabil, adalah Ibnu Sabil. Wahwa ala kismain, Ibnu Sabil itu terbagi menjadi dua. Majazi ala kismain, majaziyin bagian pertama badal ya. Majaziyin wahwa munsyi'u, kalau di termusinya majaziyun ya. Bisa ke sono, badal, badalnya ini, badalnya Ibnu Sabil. Padahal pembagian dari al-kismain ya. Majaziyin wa huwa munsyi'u safarin min baladi mal zakah. Ada dua bagian Ibnu Samil. Yang pertama majazi, yaitu adalah orang yang baru akan munsyi'u, baru akan mengadakan safar min baladi malis zakah, dari negeri yang menyalurkan harta zakat. Jadi Ibnu Sabil yang pertama itu majazi, orang yang baru mau pergi dari negeri yang menyalurkan harta zakat. Kemudian yang kedua hakikiyin, hakikiyin wa huwa marun bi baladi zakah fi safarihi. Kalau hakiki itu adalah orang yang lewat di negeri yang menyalurkan zakat dalam perjalanannya. Jadi misal nih, kita ini musafir, Ibnu Sabil. Kita baru mau berangkat nih, wah. Nah, ternyata di tempat ini menyalurkan zakat. Nah, kita dapat. Ya, istilahnya buat bekal. Yang kedua yang hakiki, itu kita sedang musafir udah kemana gitu ya, rihlah misal. Kita berhenti di suatu tempat yang sedang menyalurkan zakat. Nah, itulah yang disebut dengan hakiki. Berada di negeri yang menyalurkan zakat ketika dalam fisafarihi, di dalam safarnya, dalam perjalanannya. Wadzalika ini taja bi alam yakun ma'ahu ma yusiluhu maqsadahu au malahu. Dan hal tersebut yakni memberikan zakat ini taja, jika Ibnu Sabil tersebut membutuhkan bi alam yakun ma'ahu, yakni tidak ada pada dirinya ma yusiluhu maqsadahu au malahu, yakni tidak ada pada dirinya, dia tidak mempunyai sesuatu yang bisa mengantarkannya kepada maksudnya atau hartanya. Tidak punya bekal kalau dia butuh. Kalau tidak dikasih, kemungkinan dia tidak sampai tuh ke tempat tujuannya, begitu. Fayu'ta, maka diberi man lahu malun, dan begitu juga diberikan bagian zakat kepada orang yang memiliki harta fi ghairil baladil muntaqili, di selain negeri yang ia pindahi ilaihi, bisyarti alla yakuna safaru maksiyatan. Diberi zakat juga kepada orang yang punya harta gitu, punya harta di selain negeri yang muntakol. Muntakol itu intakol yang terkilu, pindah. Negeri yang dipindahi itu maksudnya negeri yang ditinggalkan ya. Ilaihi, pada muntakoli ilaihi. Bisyarti, dengan syarat bahwasanya kepergiannya itu tidak untuk maksiat. Kepergiannya itu bukan untuk maksiat. Wa yutamaluhu lahu asl.
Oh, ini yang ini belum baca ya. Man la fayu'ta man la malun lahu aslan, dan diberikan kepada orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Wa kadza man lahu malun fi ghairil badadil muntaqali ilaihi bi syartin an la yakuna safaruhu maksiyatan. Yang pertama tadi syaratnya dia harus butuh. Dia butuh. Dan juga diberikan pada seorang Ibnu Sabil yang tidak memiliki harta sama sekali. Demikian juga orang yang punya harta di selain tempat yang ia tinggalkan, begitu. Tapi dengan syarat safarnya bukan safar maksiat. Jadi punya uang atau tidak punya uang itu dapat. Yang pastinya yang paling membutuhkan itu adalah yang tidak punya uang. Yang kalau yang punya uang, ya kalau dia uangnya banyak ya mungkin tidak butuh. Seperti itu. Qala fil misbah, berkata di dalam misbah, yakni al misbahul munir fi ghoribi syarhil kabir, wa qila lil musafir ibnu sabil litalabbusihi bihi ay bisabil wat tariq. Qalu wal muradu bi bani sabil fil ayah manin qata'a an malihi intaha. Di dalam kitab Al-Misbah dikatakan bahwasanya lil musafiri ibnu sabil. Dikatakan bagi musafir itu sebagai ibnu sabil. Ibnu artinya anak, as-sabil itu sabil itu jalan ya. Litalabbusihi bihi, yakni karena eh, talabbasa, ya talabbasu talabbusan. Talabbasa itu artinya melekat ya, ya. Gitu. Atau kalau misalkan pakaian ya berpakaian, ya pakaian kan melekat, yakni sebab orang tersebut itu melekat dengan jalan, bihi ai bisabili wa tariq. Qalu, dan di sebagian ulama juga berkata wal muradu bi bani sabil, dan yang dimaksud dengan ibnu sabil fil ayah di dalam Al-Qur'an adalah manin qata'a an malihi, adalah orang yang terputus hartanya, intaha, selesai. Khotimatun, penutup. Wa syartu akhidi wa syartu akhidhi zakati min hadhihi samaniyat min hadhihi samaniyati, dan syarat akhid itu bentuk fa'il dari akhadha, dan syarat pengambil zakat dari 8 golongan ini adalah khabar hurriyatun, merdeka, wa islamun, beragama Islam. Pengambil zakat tuh yang mengambil ya. Wa an la yakuna hashimiyan wala mutalliban, bukan keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pengambil ini maksudnya yang ngambil, bukan ngambil nagih ya bukan nagih ke orang-orang, bayar zakat bukan. Maksudnya pengambil itu di sini yang berhak gitu, yang berhak mengambil zakat, syaratnya merdeka, beragama Islam, bukan keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, memang disebutkan juga ya berarti habaib dan syarifah tidak berhak mengambil zakat, seperti itu. Meskipun termasuk dari 8 golongan ini. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan dapat kalau memang dia, mohon maaf, fakir ataupun miskin. Tapi di tempat al-fakir alhamdulillah semua habaib dan syarifah itu dimuliakan ya. Punya usaha masing-masing. Liqaulihi, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqata ausakhun nas, sesungguhnya sedekah ini yakni zakat itu ausakhun nas, adalah kotoran-kotorannya manusia.
Wa innaha, dan sesungguhnya kotoran-kotoran tersebut atau sedekah atau zakat tersebut la tahillu li Muhammadin, tidak halal bagi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad yang membicarakan dirinya sendiri, tidak halal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala li ali Muhammadin, dan tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wadda'a al-Hasan fi fihi tamratan ay min tamris sadaqati fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abihi faqala kih kih inna alu Muhammadin la tahillu lana sadaqat. Jadi Sayyidina Hasan cucu Nabi itu pernah meletakkan tamroh, satu buah kurma gitu ya, ai min tamris sodakoh, yakni dari kormanya sedekah. Fanazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW ngambil gitu, narik. Naza'a, makna naza'a itu mencabut, mencabik, memindahkan gitu ya, naza'a. Kalau misalkan masuknya ke siap, ke pakaian, maksudnya melepaskan gitu. Kalau naza'a ila artinya menundukkan. Jadi huruf setelahnya, huruf jar setelahnya mempengaruhi makna. Di sini sebutkan Rasulullah itu mencabut, maksudnya mengambil tamroh tersebut. Bilu'abihi, berikut dengan lu'ab. Lu'ab itu maksudnya adalah royal atau rual. Seperti itu ya. Air liur. Royal. Atau ri. Lu'ab di sini bilu'abihi maksudnya Rasulullah mengambil tamroh tersebut dan dengan air liurnya Sayyidina Hasan. Waqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kih, gitu kenapa? Lepehin, istilah kita mah gitu ya. Kayak. Inna, sesungguhnya kita, alu Muhammadin, adalah keluarga Muhammad. La tahillu lana sadaqat, tidak halal bagi kita untuk mengambil atau memakan zakat gitu. Rawahul jamaah minhum al-Bukhari. Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa makna, adapun makna ausakhin nas, maknanya ausakh di situ adalah li'anna baqa'aha fil amwali yudannisuha kama yudannisu saubal wasakhu. Karena maksudnya adalah sesungguhnya sisa-sisa bako itu sisa fil amwal pada harta-harta itu mengotori harta tersebut. Itu. Kama yudan nisu dan nasa yudan nisu, seperti ini failnya di ujung ya. Kama yudan nisu sauba al wasahu, seperti kotoran yang mengotori baju. Nah, begitu. Jadi harta-harta tersebut itu untuk membersihkan. Jangan sampai keturunan Rasulullah memakan kotoran-kotoran tersebut. Wa qauluhu, dan ucapan Nabi kih atau kihin kama qala as-Sabban, sebagaimana dikatakan oleh Syekh as-Sabban, naklan an Ibni Qasim, menukil dari Ibni Qasim, huwa bikasril kaf, dengan dikasrohkan kafnya, wa tasdidil kha kih gitu, sakinah maksurah, kihin. Wa anil qamus, dan dari qamus jawazu takhfifil kha, itu boleh ditakhfif, kha-nya ditakhfif, kih gitu, kih. Wa jawazu tanwinuha,
Kikhin, kikhin gitu, kikhin. Wa jawazu fathil kaf. Boleh juga difathahkan jadi kakhin. Kah, kah gitu, kah. Wahya dan hal tersebut adalah ismu sautin, ismu sauti, ismu sautin adalah suatu nama atau suatu sebutan untuk suara wudi'a li zajrit tifli antana wuli syai'an. Itu adalah nama untuk suara yang diletakkan, maksudnya digunakan ya, digunakan li zajri, zajrun itu zajaro, zajaro itu maknanya mengendalikan, memeriksa, mencegah gitu ya, menghalau atau juga bisa melarang ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk melarang anak kecil antara wuli syai' untuk tidak mengkonsumsi sesuatu. Nah, ini kita dapat pelajaran. Jadi kalau misalkan ngajarin anak kih kih gitu, itu menandakan tidak boleh dimakan, istilahnya begitu. Itu kih 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 itu atau disebutkan kihin itu adalah nama dari suatu suara yang digunakan untuk melarang anak makan sesuatu. Kalau kita kan seperti suara untuk mengusir sesuatu, hush hush gitu ya. Nah, itu punya istilah sendirilah istilahnya. Wanukila dan dinukil anil ustukhri 81 wal Hasan bin Ahmad bin Yazid ada juga istukhri Abu Sa'id, dan dinukil dari istukhri al qaul suatu pendapat, suatu ucapan bijawazi. Nah, ini nih wah pendapatnya. Bijawazi sarfiz zakati, diperbolehkannya menyalurkan zakat, bijawazi sarfiz zakati ila bani Hashimin, kepada keturunan Bani Hashim, kepada Bani Hashim, wa Banil Muttalibi, dan juga Bani Muttalib, inda manaihim min khumusil khumus, ketika mereka terhalang dari mendapatkan khumusul khumus. Sekarang kan nggak ada lagi ya. Khumusul khumus yakni 4% dari ghanimah, 4% dari fa'i. Satu per 25. Kemudian, nah ini pendapat-pendapat. Qala al-Baijuri, kalau di nama beliau yang lain disebutnya Bajuri ya, ikhwan. Tidak dengan ya tapi dengan alif. Qala al-Baijuri, telah berkata Imam al-Baijuri, wala ba'sa bitaqlidil istukhri. Tidak apa-apa kita bertaklid mengikuti pendapatnya al-Istukhri, Syekh al-Istukhri fi qaulihi, pada ucapan atau pada pendapat beliau al-an, pada zaman sekarang, lihtiyajihim, karena sebab kalau Bani Hashim atau Bani Muthalib tersebut membutuhkan. Wa kana syekhu Muhammadun al-Faddali rahimahullah yami atau yumilu ila dzalika mahabbatan fihim, nafanallahu bihim. Ada Syekh Muhammad Al-Fadhali rahimahullah, beliau itu yumilu, cenderung gitu ya, cenderung ila dzalik, cenderung mengikuti pendapat Al-Istukhri, Syekh Al-Istukhri. Kenapa mahabbatan fihim? Karena cinta kepada keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nafa'anallahu bihim. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua bihim, sebab mereka. Nah, itu dia ikhwah. Tapi kalau mereka membutuhkan, ini keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib gitu. Ada yang berpendapat tidak dapat sama sekali, ada juga yang berpendapat boleh. Nah, yang mendapat boleh itu ya ini 3 ulama ini.
Al-Istukhriyi, Syekh Al-Istukhriyi, Imam Al-Bajuri, dan Syekh Muhammad Al-Fadholi. Walaupun ada yang mengatakan jangan sama sekali. Kalau mau jangan pakai harta zakat. Kalau mau sebutannya hadiah. Gitu. Kita hadiahkan saja. Kalau kata guru Al-Fakir gitu. Ngasih ke guru saja hitungannya jangan disebut infak gitu. Nggak sopan. Kita mau ngasih ke guru. Guru ini ada infak dari teman-teman kita itu ngumpulin buat guru infak. Nah, itu kalau kata guru Al-Fakir kurang sopan. Yang sopannya itu hadiah guru atau hibah. Ini ada hadiah buat guru seperti itu. Nah, itulah ke-8 orang yang berhak mendapatkan zakat beserta dengan syarat-syaratnya. Di murojaah lagi ya. Kalau enggak dibuat mind map. Nah, kalau dibuat mind map, mind mapping itu lebih cakep biasanya pemahamannya. Baik, ada yang ditanyakan terlebih dahulu ya, ikhwah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masuk pada pembahasan puasa. Tafadhol, sudah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat ya, Ustad? Nah, khair. Tafadhol. Untuk untuk yang pertama, mau nanya masalah yang gharim, Ustad, orang yang berhutang. Itu kalau di masyarakat sini kan memang poin yang pertama dan yang kedua yang tadi Ustadi sampaikan itu memang banyak terjadi di sini. Kemudian yang ingin saya tanyakan, takaran zakat yang diperoleh itu berapa? Padahal mengingat gharim orang yang berhutang itu kan bebannya memang banyak. Sedangkan nek misalkan zakat yang dikasih tadi disampaikan, maka diberi zakat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, takaran sesuai kebutuhan itu yang seperti apa, Ustadi? Syukran. Baik. Assalamualaikum. Jadi yang dibutuhkan itu adalah dibutuhkan untuk membayar hutangnya tersebut. Tapi ternyata hutangnya sangat besar. Sedangkan ulama sendiri ketika membagikan zakat itu lebih mengutamakan fakir dan miskin. Bahkan ada suatu pendapat mengatakan bahwasanya di zaman kita sekarang ini yang menjadi objek penerima zakat itu, mustahik itu hanya 1, 2, 3, yakni fakir, miskin, amil. Kenapa demikian? Karena di zaman kita sekarang zakat dapatnya sedikit, itu dapatnya sedikit. Yang kedua, kalau dikenakan semua 8-8-nya, itu sama sekali tidak memenuhi kebutuhan. Bahkan ada orang yang berhutang lebih besar daripada zakat yang terkumpul. Misal ada orang punya hutang 10 juta, sedangkan zakat yang terkumpul hanya 2 juta. Gitu. Nah, maka kita bukan untuk memenuhi kebutuhan hutangnya. Mungkin kita bisa bantu hanya kebutuhan dari sehari-harinya. Kita samakan dia misalkan dengan orang miskin. Seperti itu. Nah, ini dia ikhwah yang berbahayanya di zaman kita sekarang. Ketika ingin
memberikan kepada orang yang berhutang. Zakatnya saja tidak sampai sebesar hutang dia gitu. Nah, maka ulama ada yang berpendapat seingat Al-Fakir itu lebih mengutamakan orang yang fakir, orang yang miskin, dan amil. Biasanya cuma 3 itu tuh. Anak yatim nggak dapat ya, kok ya. Anak yatim tidak dapat zakat. Seperti itu. Jadi kebutuhannya di sana. Beda kalau misalkan zakatnya besar. Coba saja ya, kalau misalkan di antara kayaknya nggak bakal dapat juga ya, Wah. Misal coba datang ke Baznas, ceritakan kejadian punya hutang sekian juta. Bisa nggak dapat dari zakat gitu? Nggak bakal dikasih. Menurut Al-Fakir tidak akan dikasih ya. Dan itu bahkan bukan bukan membantu, itu malah nanti akan menumbuhkan mudorot yang baru seperti itu. Maka dari itu biasanya kalau di kita ini yang diberi zakat itu yang fakir, miskin, amil, udah itu doang. Janda tua ndak dapat. Biasanya begitu ya, janda tua dapat. Masuknya bukan ke janda tua, maksudnya kalau nggak ke fakir ya ke miskin. Karena kalau janda tua di wilayah Al-Fakir itu biasanya menengah ke bawah. Itu ndak punya penghasilan. Ada misal janda tua kontrakannya 100 pintu. Nah, atau itu mah nggak dapat zakat. Seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, ya kalau misalkan hutangnya begitu besar, ya mungkin dia hanya masuk nanti ke golongan yang miskin. Jadi hanya untuk kebutuhan sehari-harinya saja. Bukan, tidak bisa kalau misalkan untuk menutupi hutangnya. Begitu. Itu bisa misalnya ya, ada ikhwah kita misal punya hutang. Coba ke Baznas, tanyakan saja gitu cerita. Menurut Al-Fakir sih nggak bisa. Maka dari itu hutang di zaman sekarang hati-hati ikhwah ya, jangan sampai menggunakan pinjaman online. Hutangnya berapa, bayarnya berapa, ribanya parah. Seperti itu. Adapun tadi pada pembahasan fayu'ta ma'al hajah. Nah, di situ. Bi an yahullad daini bi an yahullad dainu wala yaqdiru ala wafaihi. Temponya sudah jatuh dan dia tidak mampu membayar hutangnya. Masalahnya ya tadi di zaman sekarang hutangnya itu benar-benar besar begitu ya. Begitu sih di. Kalau di dipraktekkan di zaman sekarang berarti memang kelompok gharim ini bisa jadi seperti ditiadakan ya Ustadi. Iya, Karena zaman sekarang kan hampir misalkan survei lah katakanlah di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik atau muslim yang menjadi karyawan itu rata-rata misalkan kredit perumahan, kredit kendaraan dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk hutang. Dan tadi masuk di poin yang mubah kan Ustadi. iya, Pinjaman untuk perkara yang mubah. Terus kemudian untuk yang fisabilillah dan ibnu sabil musafir itu juga sangat kemungkinan kecil untuk amil memberikan zakat kepada musafir ya tadi. Masa iya, harus bertanya ini musafir atau enggak dan nyari musafir kemana apa ya juga bisa. iya. Di tempat di sini saja mencari orang yang benar-benar miskin itu susah. Orang yang benar-benar miskin. Jadi nanya ke RT. RT-nya saja kadang tidak tahu kondisi aslinya gitu. Tapi kadang kita santri itu disuruh ke rumah itu. Jadi memang ada tempat-tempat bahkan walaupun jauh ya melewati kampung. Karena yang butuh ya orang ini gitu, tapi tidak terdeteksi gitu oleh
oleh RT-nya atau tetangga-tetangganya seperti itu. Apalagi musafir itu. Maka dari itu yang didahulukan ya tadi fakir, miskin, amil. Nah, itu dia. Walaupun misalkan berhak, tapi bayangkan saja sama seperti yang disampaikan tadi, zaman sekarang siapa yang tidak punya utang? Apalagi yang sudah berkeluarga ya, syukur-syukur alhamdulillah ikhwah. Bagi yang sudah berkeluarga, tidak ada cicilan, tidak ada hutang, itu bersyukur pada Allah. Gitu. Yang perlu banyak istighfar belum berkeluarga, tapi banyak hutang. Nah, syukur-syukur kalau punya kerjaan ya, seperti itu. Karena hampir semua, gitu, hampir semua. Nggak punya uang, pengen punya rumah, nyicil, hutang. Nggak punya kendaraan, pengen motor, hutang. Hampir semuanya tiba-tiba misalkan kita gembar-gembor. Orang yang berhutang dapat zakat. Wah, semuanya ngantri. Begitu. Jadi tidak relevan lah untuk di zaman kita sekarang ini. Apalagi musafir. Pas lebaran banyak yang pergi jauh. Nah, itu. Ada lagi, Wah? Bikin penelitian bagus tuh, Ikhwan. Penelitian tentang eh, mustahik. Misalkan mendata di seluruh tempat titik-titik di Indonesia, mereka itu memberi zakat pada yang mana gitu. Fakir miskin amil atau mu'alaf juga dikasih. Di tempat al-fakir enggak ada ya. Di sini hampir semuanya Islam. Apakah gorim juga ada yang diberi seperti itu. Nah, nanti bagus tuh mendata. Ternyata di Indonesia 90% itu hanya fakir miskin dan amil. Terus nanti perlu dipertanyakan tuh, mengapa demikian? Syukur-syukur bisa mendata juga di luar itu bagaimana. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana jika ada suatu perusahaan atau wira swasta yang hartanya sudah memenuhi haul, tapi perusahaan atau wira swasta tersebut memiliki hutang yang besar dengan pihak lain? Apakah wajib zakat? Hutang itu termasuk bagian dari kewajiban yang harus kita bayar. Seperti itu. Jadi hartanya itu kalau misalkan dia mau pakai zakat harta ini khilaf ya, ya. Zakat uang itu. Akhir mengatakan zakat harta ya disamain dengan emas gitu ya. Nah, jadi sebelum misalkan bayar zakat harta tersebut, dia bayar dulu hutangnya. Gitu. Ingat dengan syarat jatuh tempo ya. Kalau temponya masih jauh banget,
dan dia mampu untuk bayar hutangnya, nah itu tetap wajib bayar zakat. Tapi kalau misalkan temponya itu dekat atau sudah jatuh tempo gitu, maka dia lebih wajib membayar hutang terlebih dahulu. Jadi setelah dia dipotong dengan hutang dan lain sebagainya, nah hartanya ini sudah mencukupi atau belum untuk disebut dengan membayar zakat. Seperti itu, Allah alam. Tersebutnya zakat penghasilan ya. Ada juga yang nyebutnya zakat profesi gitu. Di zaman Rasulullah belum ada zakat profesi. Jadi zakat profesi itu ya istilahnya hasil ijtihad di zaman sekarang. Ada lagi, wah, seperti orang misal punya uang lebih, dia juga punya hutang. Apakah lebih utama bayar hutang atau berkurban gitu? Kalau tadi kan zakat itu lebih ke wajib dilawan dengan yang wajib, bayar hutang wajib, zakat wajib. Nah, ini dengan yang sunnah. Maka kalau misalkan jatuh temponya masih lama, dia punya uang lebih, jatuh temponya masih lama dan diperkirakan dia bisa bayar, maka disunahkan untuk berkurban. Tapi kalau temponya sebentar lagi, lebih baik bayar hutang. Karena hutang itu adalah kewajiban yang betul-betul harus kita tunaikan. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Makanya kebiasaan al-fakir itu nanya ke ibu gitu, masih punya hutang atau tidak, masih punya hutang atau tidak. Jadi ikhwas kalian yang masih memiliki orang tua, coba tanyakan. Khawatirnya orang tua kita tidak bisa bayar, kita pun tidak bisa. Akhirnya kita tidak sadar ternyata orang tua kita punya hutang. Kalau zakat profesi itu disamakan dengan apa, zakat emas, seperti itu ya. Ya sekitar 85 gram lah, coba kita cek ya. Kita cek apa harga emas zaman sekarang. Harga emas. Harga emas hari ini 1 gramnya disebutkan 1.029.000. 1.002.000. 1.029.000 dikali 85 gram. 87 juta. Nah, minimal penghasilannya 87 juta. Itu belum bayar utang, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain, gitu ya, ya. Kalau gajinya per tahun itu mencapai lebih dari 100 juta, itu itu bagi yang mereka ada zakat profesi, itu ada zakatnya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi di sini, jikalau ortu punya hutang, lalu jika peninggal mereka nanti belum terlunasi, jadi anaknya yang melunasinya ya. Yang pertama ahli warisnya yang harus melunasi hutang tersebut. Makanya nanti sebelum bagi-bagi warisan, harta yang diwarisi itu harus dipakai untuk bayar hutang. Gitu.
Dan harta warisan nggak boleh dipakai tahlilan ya, ikhwan. Misalkan mau 7 harian, nggak boleh pakai harta warisan. Nah, itu harta harus dibagiin dulu. Nggak boleh pakai harta sepeninggalan orang yang meninggal. Jadi kalau misalkan mau ngadakan doa bersama begitu, mau sedekah makanan, itu kalau kalau mau pakai uang uang anaknya, benar-benar uang anaknya. Atau kalau di zaman Nabi itu yang bikin makanan tetangganya. Di tempat Al-Fakir juga gitu. Yang bikin makanan itu tetangga-tetangganya. Saudara-saudaranya jauh pada datang bikin makanan. Nggak ada lah orang meninggal, misalkan ada istri suaminya meninggal, terus bikin talian si istrinya yang masak, mana mampu. Yang masak pasti tetangganya, yang bikin makanan tetangganya. Gitu. Sebenarnya kita sudah menjalankan sunnah Nabi, cuman mungkin konsepnya aja yang beda. Itu ada hadisnya tentang keluarga Ja'far. Kalau tidak mewarisi apa-apa, misalkan orang tua meninggal tidak mewarisi apa-apa, misal tidak ada harta sama sekali yang diwariskan, ya mau tidak mau ahli warisnya yang bayar, anaknya pakai uang sendiri. Anak yang tidak punya uang juga, gitu. Tanyakan kepada yang dihutangi, kamu mau tetap dibayar atau diikhlaskan? Kata yang dihutangi, aduh saya juga butuh duit, katanya begitu. Saya juga gak punya uang, saya butuh uang itu. Ya mau tak mau, kalau demikian, ini sudah masuk ke orang miskin. Nah ini kalau di zaman dahulu ada namanya Baitul Mal, gitu. Kalau zaman dulu tinggal minta ke Baitul Mal. Kalau zaman sekarang, ya RT RW-nya tuh yang harus nyari cara, atau tokoh masyarakatnya. Apakah saudara-saudara jauhnya juga harus dikabarkan? Misalkan orang yang meninggal tidak punya saudara. Waduh, sebatang kara, kasihan sekali. Nah, kalau zaman dulu ada Baitul Mal. Mungkin kalau perkara seperti ini gitu ya, kue tidak punya sama sekali tapi meninggalkan hutang. Tapi Al-Fakir nggak tahu ya kalau hutang ke bank itu eh, bagaimana ya, nggak tahu. Apakah dianggap lunas coba? Meninggal membawa hutang di bank ya. Apakah lunas? Al-Fakir kurang tahu. Jadi Al-Fakir tanyakan pada ahlinya ya. Kalau untuk meninggal bawa hutang bank gitu. Kalau bank kan bukan perseorangan, itu kita mau minta ngiklasin ke siapa? Nah, begitu. Ya, jadi itulah pentingnya. Semoga ada aja orang yang mau bayar. Karena zaman Nabi pun seperti itu. Akhirnya ada sahabat yang lain membayar hutang orang yang meninggal tersebut. Akhirnya Nabi mau mensolati jenazah tersebut. Siapa yang mau bayar? Misalkan diumumkan oleh tokoh masyarakat, si fulan ini sebatang kara, saudara-saudara. Si fulan memiliki hutang 2 juta. Dia tidak memiliki harta yang ditinggalkan, dia tidak memiliki ahli waris, dia tidak memiliki saudara. Bahkan dia tidak memiliki harta sama sekali. Sedangkan yang dihutangi itu minta dibayar uangnya sekitar 2 juta. Apakah ikhwah saudara-saudara sekalian ingin patungan untuk membayarkan hutangnya? Seperti itu. Kalau 2 juta sih masih mending ya zaman sekarang. Coba kalau misalkan hutangnya 100 juta, hutangnya 150 juta. Waduh, kata yang hadir di pemakaman. Lah lebih banyak hutang dia katanya daripada hutang saya. Makanya jangan terlalu banyak hutang. Ya, seperti itu. Tapi terpaksa apapun jangan terlalu banyak lah istilahnya. Apalagi minjem ke tempat yang ada bunganya. Orang lain beli mobil, pengen beli mobil. Orang lain beli motor, pengen beli motor. Sulamitan. Jangan seperti itu.
Udah kita kita sederhana aja. Ada uang lebih, kalau mau dibeliin kendaraan, mangga silahkan. Mau dibeliin rumah, silahkan. Itu. Misalkan mau nyicil tanpa adanya bunga, silahkan. Kalau memang diperkirakan mampu. Seperti itu. Zaman sekarang kan gitu. Belum mampu beli motor, nggak punya penghasilan misal. Tapi nyicil motor lah, terus bayarnya gimana? Jadi hutang membengkak. Zaman sekarang orang minjemin pengen dapat untung lagi. Makin bingung aja ya saya. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dalam rezeki kita. Semoga kita mencari rezeki pun tidak menyibukkan kita untuk berkecimpung di dunia ya. Gitu. Jadi jangan sampai saking sibuknya mencari rezeki akhirat ditinggalkan. Sebagaimana doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak terlilit utang. Semoga kita semua yang punya hutang, semoga hutangnya bisa ditunaikan. Doanya Nabi di termasuk doa-doa pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlindung dari bingung, sedih. Jangan galau mulu. Aku berlindung padamu ya Allah dari lemah dan malas-malasan. Jangan malas. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pengecut, kikir, bakhil, pelit. Dan aku juga berlindung dari lilitan hutang. Wa qahrir rijal, dan zolimnya manusia. Tapi ikhwah, itulah kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan esok hari ya. Entah itu malamnya atau sorenya, insya Allah. Bisa dipahami ya tentang mustahik dan pengamalannya. Maka Al-Fakir sering bilang ya, ikhwah, tidak semua bisa diamalkan gitu ya. Tidak semua bisa diamalkan. Karena apa? Ya, keadaan lapangan sekarang berbeda lah dengan keadaan zaman dulu. Gitu. Al-hukmu yadu ma'illatih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa in wajadatum sawaban fahuwa minallah wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.